Perkara-perkara yang jadi sebelum dan sesudah bumi diperbaharui. Oleh Victor T. Hotef, pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 7 Juni 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Kita akan mempelajari pasal yang ke-65 dari buku Yesaya. Sambil belajar kita akan saksikan bahwa pasal itu berisikan catatan dari hal perkara-perkara yang terjadi dalam masa sebelum bumi diperbaharui dan dalam masa sesudah bumi diperbaharui. Kita akan memulai penyelidikan kita dengan ayat yang pertama. Yesaya 65 ayat 1. Bahwa aku telah dinyatakan kepada mereka yang tiada bertanya akan daku, aku telah didapati oleh mereka yang tiada mencari aku, kepada bangsa yang tiada disebut dengan namaku, aku mengatakan, tengoklah aku, tengoklah aku. Rasul Paulus dalam menulis kepada orang-orang Romawi menggunakan ayat ini kepada bangsa-bangsa kafir yang datang kepada Injil, Roma 10 ayat 20. Oleh sebab itu mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan tanpa bertanya-tanya akan Dia, dan orang-orang yang menemukan Dia tanpa mencari akan Dia. Keadaan ini yang dibebani dengan akibat-akibat, menunjukkan bahwa Tuhan adalah mudah ditemukan. Yesaya 65 ayat 2. Aku telah mengembangkan tanganku sepanjang hari kepada suatu bangsa yang memberontak, yang berjalan dalam jalan yang tidak baik, menurut kehendak hatinya sendiri. Di sini terdapat suatu perbedaan yang mencolok di antara orang-orang yang memperoleh pengetahuan cukup dalam perkara-perkara Allah dan orang-orang kafir yang bodoh. Sementara mereka yang pertama itu menyusut jatuh, walaupun Tuhan dengan penuh air mata sedang membujuk-bujuk mereka, mereka yang kemudian itu sedang datang mendekat kepadanya. Disinilah kita saksikan betapa panjang sabar Allah. Ia terus menghimbau berulang kali. Adalah berat baginya untuk membiarkan lepas seorang berdosa sebelum semua usaha yang mungkin untuk menyelamatkan digunakan. Di sini jelas terlihat bahwa adalah lebih gampang menyelamatkan seorang kafir daripada menyelamatkan seorang Kristen yang merasa puas dan yang telah terpedaya. Yesaya 65 ayat 3. Suatu bangsa yang menggalakkan murkaku selalu di hadapan hadiratku, yang mempersembahkan korban di dalam taman-taman, dan membakar dupa di atas mesbah-mesbah batu bata. Mempersembahkan korban di dalam taman-taman ialah memamerkan ibadah, dan mesbah-mesbah batu bata, produk buatan manusia, bukan ciptaan Allah seperti halnya batu, adalah perbuatan-perbuatan manusia. Kain telah mempersembahkan suatu korban yang tidak berkenan, tetapi umat yang dikemukakan di dalam Injil ini mempersembahkan di atas suatu mesbah yang tidak berkenan. Kedua-duanya adalah sama jeleknya. Dan apakah yang merupakan mesbah-mesbah batu bata itu, kalau bukan tempat-tempat ibadah yang Allah sendiri tidak perintahkan untuk dibangun? Yesaya 65 ayat 4. Yang tinggal di antara kubur-kubur, dan bermalam di dalam monumen-monumen, yang makan daging babi, dan kuah dari barang-barang yang haram ada di dalam bejana-bejana mereka. Tinggal di antara kubur-kubur berarti ditolak untuk memperoleh bagian dalam kebangkitan orang-orang suci. Dan bermalam di dalam monumen-monumen berarti hidup di dalam apa yang disebut karang terjal kehidupan yang tinggi, yaitu mati terhadap Allah dan hidup bagi dunia. Orang-orang Yahudi adalah amat berhati-hati terhadap apa yang mereka makan, tetapi di sini adalah suatu ramalan tentang suatu bangsa yang selera makannya seolah-olah lepas tak terkendali, seperti halnya Adam dan Hawa sewaktu mereka memakan buah yang terlarang itu. Walaupun kita sebagai umat mengakui secara ketat menjauhkan makanan-makanan haram dari meja makan kita, namun bagaimanapun juga, kata-kata Injil ini mengungkapkan kebenaran yang memalukan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak yang sedang memakan semua barang-barang yang haram ini. Pada bagian dunia yang satu, mereka mungkin makan daripada sesuatu kekejian tertentu, dan pada bagian dunia yang lain, mereka makan daripada kekejian yang lain lagi. Yesaya 65 ayat 5. Yang mengatakan, berdirilah pada pihakmu sendiri, jangan datang dekat kepadaku, karena sucilah aku daripadamu. Mereka ini adalah bagaikan suatu asap dalam hidungku, dan suatu api yang bernyala-nyala sepanjang hari.
Pada satu pihak mereka adalah sama lalainya, mereka memakan apa saja, baik yang halal maupun yang haram. Dan pada pihak lainnya mereka menyombongkan dirinya sendiri, mereka menyangka dirinya lebih suci daripada orang-orang lain. Jadi jelaslah, bahwa orang-orang yang memanjakan seleranya dalam semua makanan yang keji yang diceritakan dalam ayat 4, adalah orang-orang yang menentang untuk bergabung dengan orang-orang yang berusaha menghidupkan suatu kehidupan yang sejalan dengan pengakuan kepercayaan mereka, karena takut bahwa reformasi akan terlaksana. Betul-betul jahat. Allah lebih membenci orang-orang munafik daripada membenci orang-orang berdosa jenis yang lain. Demikianlah mereka yang terdorong ke kanan dan ke kiri akan menyaksikan kegenapan sempurna dari kata-kata Injil ini pada masa ini juga. Yesaya 65 ayat 6 dan 7. Tengoklah, adalah tersurat di hadapanku, aku tidak akan berdiam diri, melainkan aku akan membalasnya, bahkan aku akan membalasnya ke dalam ribaan mereka itu, baik semua kejahatanmu maupun segala kejahatan nenek moyangmu, yang sudah membakar dupa di atas gunung-gunung, dan yang menghujat daku di atas segala bukit, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu perbuatan mereka yang dahulu akan kutakar kelak ke dalam ribaan mereka itu. Ayat 6 tidak perlu dikomentari lagi, dan hanya sebuah kalimat pada ayat 7 akan mencukupi. Orang-orang Farisi yang lalu maupun orang-orang Farisi di waktu ini, demikianlah kita misalkan, akan memperoleh upah-upah yang sama. Yesaya 65 ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan, seperti halnya anggur baru ditemukan di dalam suatu tandan buah anggur, lalu kata orang, janganlah ia itu dibinasakan, karena ada lagi suatu berkat di dalamnya, demikian pun akan kuperbuat demi karena sebab segala hambaku, bahwa aku tidak akan membinasakan mereka seluruhnya. Maka aku akan menerbitkan suatu benih daripada Yakub, dan daripada Yehuda seorang pewaris segala gunungku, maka segala orang pilihanku akan mempusakainya, dan segala hambaku akan tinggal di sana. Benih dari Yakub, pewaris dari Yehuda itu tentunya adalah Kristus. Orang-orang pilihan, hamba-hambanya adalah orang-orang yang luput dari kebinasaan yang disebutkan di sini. Mereka akan kelak menjadi berkat bagi orang-orang lain. Berbicara secara simbolis, maka gunung-gunung adalah kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel yang berhimpun bersama-sama, seperti juga yang diramalkan dalam Yehezkiel 37 ayat 16-28. Tetapi jika itu diambil secara harafiah, maka gunung-gunung itu ialah gunung-gunung yang ada di tanah perjanjian. Kalimat yang berbunyi, umat pilihanku akan kelak mempusakainya, merubah objek itu dari jamak gunung-gunung menjadi tunggalnya, dan membuat simbol itu mengandung dua pengertian, yaitu kerajaan itu dan lokasi dari kerajaan itu. Ayat yang berikut ini akan memerinci pengertian ini. Yesaya 65 ayat 10. Maka Saron akan menjadi sebuah kandang ternak, dan lembah Akor akan menjadi tempat pembaringan lembu, yaitu bagi umatku yang mencari akan daku. Ayat 9 dan ayat 10 membawa kita dari periode sejarah Yahudi kepada sejarah Kristen, kemudian terus sampai kepada pemulihan dan penggabungan kerajaan-kerajaan Yehuda dan Israel di dalam negeri leluhur kita, Saron dan Akor. Yesaya 65 ayat 11. Tetapi kamu adalah mereka yang menyangkal Tuhan, yang melupakan bukit kesucianku, yang mempersiapkan meja bagi rombongan itu, dan yang mempersembahkan minuman kepada seluruh jumlah mereka. Orang-orang yang akan dibinasakan adalah orang-orang yang tidak menaruh perhatian khusus terhadap bukit kesuciannya, yaitu kerajaan yang disebut di dalam Injil ini. Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan suatu meja, atau yang mengumpulkan bagian-bagian Alkitab yang dikumpulkan dari pilihan-pilihan mereka, dan dengan semua itu mereka memberi makan, mengajar, kelompok itu, atau rombongan orang-orang yang sepaham dengan mereka itu. Mempersembahkan minuman adalah sama dengan mengatakan, bahwa rombongan itu sedang minum apa saja yang disajikan oleh guru-guru mereka. Yesaya 65 ayat 12. Sebab itu aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai, sebab ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar,
tetapi kamu melakukan kejahatan di hadapan mataku, dan kamu memilih barang yang tidak berkenan kepadaku. Terhadap panggilan Allah ini, mereka tidak menjawab. Mereka juga tidak mendengar akan pembicaraannya, karena mereka cenderung untuk berbuat jahat. Mereka menyukai jalan-jalannya sendiri dan membenci akan jalan Tuhan. Terhadap dosa ini mereka mungkin tidak menyadari. Yesaya 65 ayat 13-15. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah, bahwasanya, hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan, bahwasanya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan, bahwasanya, hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan malu, bahwasanya, hamba-hambaku akan bernyanyi karena kegembiraan, tetapi kamu akan menangis karena bersedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Maka kamu akan meninggalkan namamu bagi umat pilihanku sebagai suatu kutuk, sebab Tuhan Allah akan memalu kamu, dan Ia akan memanggil hamba-hambanya dengan sesuatu nama yang lain. Para pelaku kejahatan ini mungkin sedikit pun tidak menaruh perhatian terhadap amaran yang serius ini, tetapi pasti seperti halnya siang akan diikuti malam, demikian pula pastinya kemiskinan, kehinaan, kesedihan dan bencana itu akan segera datang pada mereka. Nama organisasi persekutuan akan mereka tinggalkan kepada hamba-hamba Allah, artinya, kepada orang-orang yang luput dari pedang Tuhan, nama itu akibatnya akan kelak ditinggalkan. Tetapi nama itu ditinggalkan hanya sebagai suatu kutuk, maka hamba-hambanya akan dipanggil dengan suatu nama yang lain, yang akan diucapkan oleh mulut Tuhan sendiri. Yesaya 65 ayat 16. Sehingga orang yang akan memberkati dirinya sendiri di bumi akan memberkati dirinya sendiri dalam kebenaran Allah, dan orang yang bersumpah di bumi akan bersumpah oleh kebenaran Allah. Sebab segala kesusahan yang terdahulu sudah terlupa, dan sebab semua itu sudah tersembunyi dari mataku. Adalah terkandung di dalam ayat ini, bahwa Tuhan sedang menempuh tindakan yang aneh ini, sebab hamba-hambanya yang tidak setia tidak memberkati diri mereka sendiri di dalam kebenaran Allah. Akibatnya, mereka patut memberkati diri mereka sendiri di dalam ilah kepalsuan, artinya, mereka mengajarkan, menerima, dan menyebarkan kepalsuan, sementara Tuhan berusaha memberkati semua hambanya dengan kebenaran secara segar langsung dari tahtanya. Bagi mereka yang memeluk kebenarannya bagi zaman ini, Ia tidak akan pernah lagi mengungkit-ungkit masa lalu mereka. Yesaya 65 ayat 17. Karena, bahwasanya, Aku menciptakan segala langit yang baru dan sebuah bumi yang baru, maka yang terdahulu itu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Di sini kita dibawa sampai kepada masa di mana akhirnya Tuhan akan memperbaharui langit dan bumi. Yesaya 65 ayat 18 dan 19. Tetapi bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya dalam apa yang kuciptakan, karena, tengoklah, Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai, dan penduduknya penuh kegirangan. Maka aku akan bersukacita karena Yerusalem, dan bergirang karena umatku, maka suara tangisan tidak akan lagi terdengar di dalamnya ataupun sesuatu suara teriakan. Kita dianjurkan supaya bergembira karena Yerusalem, sama seperti akan hal umatnya, telah diciptakan untuk bersukacita. Yesaya 65 ayat 20. Di sana tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, ataupun orang tua yang tidak mencapai segala hari umurnya, karena anak kecil akan mati umurnya 100 tahun, tetapi orang berdosa yang umurnya 100 tahun itu akan kena kutuk. Dari hal orang jahat di dalam bumi yang baru, yang bangkit dalam kebangkitan kedua, yaitu kebangkitan orang jahat, Wahyu 20 ayat 5, tidak akan ada lagi kelahiran maupun kematian di antara mereka untuk selama 100 tahun lamanya. Jadi, satu-satunya rombongan anak-anak yang akan ada di antara mereka itu ialah anak-anak yang dibangkitkan dari kematian. Akibatnya, baik mereka yang berumur tua maupun mereka yang muda akan hidup 100 tahun lamanya, semenjak dari kebangkitan orang jahat sampai kepada kematian yang kedua. Demikianlah anak kecil dan orang berdosa yang mencapai 100 tahun umurnya di dalam bumi yang baru, keduanya akan mati pada akhir dari masa 100 tahun itu.
Kemudian daripada itu, orang-orang benar akan mendiami seluruh bumi. Yesaya 65 ayat 21 dan 22. Maka mereka akan membangun rumah-rumah, lalu mendiaminya, dan mereka akan menanami kebun-kebun anggur, lalu memakan buah-buahnya. Mereka tidak akan membangun, lalu orang lain mendiaminya, mereka tidak akan menanam, lalu orang lain memakannya, karena seperti lamanya umur pohon, demikianlah segala hari umur umatku, maka semua umat pilihanku akan lama menikmati hasil-hasil pekerjaan tangan mereka. Kembali kita saksikan, bahwa yang akan datang itu akan kelak sama kenyataannya dan sama alamiahnya, seperti halnya Taman Eden pada masa ia diciptakan. Demikianlah pekabaran Elia akan betul-betul mengembalikan segala perkara, yaitu semua yang telah lenyap karena dosa. Yesaya 65 ayat 23. Mereka tidak akan bersusah payah dengan sia-sia, mereka tidak melahirkan anak bagi celaka, karena mereka adalah benih keberkatan Tuhan, dan semua keturunan mereka sertanya. Banyak dari semua usaha kita di bumi ini dilakukan dengan sia-sia, dan banyak dari anak-anak kita laki-laki dan perempuan telah dilahirkan juga sia-sia. Tetapi di dalam bumi baru, tak seorang pun akan berusaha untuk sia-sia, dan tak satu pun anak-anak yang dilahirkan bagi kesusahan. Yesaya 65 ayat 24. Maka akan jadi kelak, bahwa sebelum mereka itu berseru, aku akan menjawab, dan sementara mereka itu masih berbicara, aku akan mendengarkan. Untuk jawaban terhadap beberapa dari doa-doa kita seringkali menunggu lama, dan bahkan kebanyakan dari doa-doa itu tidak terjawab seperti yang kita kehendaki. Tetapi di dalam bumi yang baru, tidak akan ada keterlambatan dan tidak ada kekecewaan. Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan makan bersama-sama, dan singa akan memakan jerami seperti lembu, dan debu akan merupakan makanan ular. Mereka tidak akan melukai ataupun merusak di dalam bukit kesucianku, demikianlah firman Tuhan. Akan ada damai pada semua penjuru. Kita tidak akan menyaksikan orang-orang saling bertengkar ataupun binatang-binatang saling berkelahi dan saling memakan satu sama lain. Di sana akan terdapat damai yang sempurna dan betul-betul nyata di antara mereka. Jika kita dapat menyadari akan apa yang Allah telah sediakan bagi mereka yang suka menyelidiki firman-Nya, dan berjalan dalam terangnya yang terus bertambah, maka kita akan menjadikan urusan Allah menjadi kepentingan kita yang terutama, maka kita tidak akan lagi menghamburkan semua energi kita untuk mengejar perkara-perkara duniawi dalam hidup ini. Semua itu akan dipertambahkan kepada kita, sementara kita dengan rajin bekerja untuk membangun kerajaan-Nya, karena Ia sendiri mengatakan, pekerja itu berhak akan upahnya.